Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat kalian yang udah klik video ini, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, lanjut ke videonya. Siapa nih di antara kalian semua yang udah gajian atau yang udah gajian pada tanggal 25? Kalian boleh ya komen di kolom komentar. Ada nggak nih yang berasa jadi sultan atau jadi orang kaya ketika baru terima gaji? Itu tuh aku banget ya teman-teman. Tapi dulu sebelum aku belajar membuat anggaran, alhamdulillah sekarang aku benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan aku belajar membuat anggaran ini. Oke teman-teman, langsung aja ya. Aku mau tulis dulu budget sesuai pos yang udah aku tulis. Untuk bulan ini alhamdulillah Pak suami dapat gaji 3.400.000. Memang ya teman-teman, Pak suami itu nggak pernah dapat gaji tetap, kadang banyak kadang sedikit. Tapi aku tetap bersyukur. Jika gaji Pak suami banyak, maka aku akan lebih banyakkan menyimpan ya teman-teman. Oke, untuk bulan ini aku nggak akan buat tabungan utama. Aku akan langsung aja ke sinking fund, karena kayaknya nggak kebagi gitu kalau buat tabungan utama. Jadi langsung aja deh ke sinking fund. Sinking fund aku yang pertama yaitu dana darurat. Di sini aku budgetkan 25.000 aja. Dan untuk tabungan Idul Fitri Rp50.000. Karena kan dana darurat ini bersifatnya tidak ada target ya teman-teman. Kalau untuk Idul Fitri itu kan aku punya target ya 1 juta, dan itu udah nggak terlalu banyak bulan lagi. Jadi aku akan menabung lebih banyak di Idul Fitri. Dan untuk pendidikan juga nggak ada target, jadi aku buat 25.000 aja. Dan untuk keinginan supaya cepat terkumpul, aku budgetkan di sini 50.000. Dan untuk dana skincare aku akan budgetkan 25.000. Dan total untuk semua sinking fund aku ini adalah Rp175.000. Oke, setelah selesai aku membuat sinking fund, sekarang lanjut ke pos kewajiban. Nah, di pos kewajiban yang pertama ini adalah cicilan, yaitu sebesar Rp455.000. Dan untuk pos arisan di sini masih sama ya teman-teman, seperti bulan sebelumnya Rp50.000. Dan untuk listrik masih tetap sama juga Rp200.000. Dan di sini totalnya itu adalah Rp705.000. Lanjut ke pos kebutuhan hidup. Di sini beras aku anggarkan Rp150.000. Dan untuk belanja bulanan di sini aku akan anggarkan Rp250.000. Sebenarnya aku pengen buat 200.000 ya teman-teman, tapi ternyata udah aku hitung-hitung ternyata nggak cukup. Jadi ya udah 250.000 aja aku bikin. Dan untuk belanja mingguan, aku kan belanja mingguan itu setiap hari Jumat ya teman-teman. Dan kebetulan pada bulan ini ada 5 Jumat menjelang gajian, tapi hari Jumat terakhir itu adalah hari gajian juga ya, yaitu Jumat terakhir tanggal 24. Tapi tetap aku anggarkan di sini untuk 5 minggu ya teman-teman aku belanja mingguannya, karena memang tidak memungkinkan aku untuk belanja di hari lain selain hari Jumat ya. Karena dalam 1 minggu Pak suami hanya libur 1 hari, yaitu pada hari Jumat aja. Jadi di sini aku anggarkan 750.000, berarti 150.000 untuk 1 minggu. Nah, untuk susunya Twin di sini aku anggarkan Rp500.000, mudah-mudahan cukup. Dan untuk pampers Rp150.000. Bulan lalu aku anggarkan pampers ini Rp130.000, tapi ternyata nggak cukup. Apalagi karena sekarang tuh musim hujan, jadi aku anggarkan aja Rp150.000. Untuk paket data di sini aku anggarkan Rp80.000. Bulan lalu aku anggarkan Rp150.000 karena memang ada errornya kayaknya di vouchernya ya teman-teman. Biasanya aku isi 80.000, itu cukup ya untuk 1 bulan. Nah, gas di sini aku anggarkan 50.000 karena bulan lalu aku over budget di gas. Karena aku sering ngerebus air kayaknya ya, makanya gas aku lumayan boros.
Dan untuk bensinnya Pak suami masih sama Rp100.000, dan untuk kebutuhan Pak suami Rp300.000. Itu mencakup rokok sama pangkasnya Pak suami sama ganti oli motor juga ya teman-teman. Jadi di sini total untuk kebutuhan hidup yaitu adalah Rp2.330.000. Nah, ini di samping sebelah sini aku tulis aja untuk tanggal-tanggal pembayaran cicilan, listrik, arisan dan lain-lainnya ya teman-teman. Oke, lanjut ke pos yang selanjutnya yaitu adalah pos dana lain-lain. Nah, untuk dana tak terduga di sini aku budgetkan Rp100.000. Dan untuk dana kesenangan di sini aku anggarkan Rp50.000. Mudah-mudahan cukup dan gak ada sesuatu yang bisa mengeluarkan dana tak terduga lebih besar dari ini. Jadi total untuk dana lain-lain ini adalah Rp150.000. Dan di sini aku mau tulis jumlah keseluruhannya yaitu adalah Rp3.360.000. Jadi masih ada sisa dari semua anggaran ini yaitu Rp40.000 lagi. Alhamdulillah ya teman-teman. Tapi sisa dari anggaran ini aku akan bayar untuk jahitan ya teman-teman, karena aku ada nempah di tempat jahitan, jadi mau aku pakai aja untuk bayar jahitan itu. Dan alhamdulillah inilah anggaran September aku. Mudah-mudahan nggak ada yang kebablasan lagi, nggak ada yang over budget, dan mudah-mudahan aja masih banyak sisanya di ujung bulan depan supaya aku bisa ngisi sinking fund aku lagi. Oke, yang terakhir di sini aku mau tulis sebuah quote supaya aku bisa lebih termotivasi lagi. Aku tulis di sini, terkadang lelah dan kecewa adalah harga yang harus dibayar untuk membeli bahagia. Jadi ini aku sengaja bikin supaya aku jadi lebih semangat aja sih. Nah, ini ya anggaran aku untuk bulan September. Oke, setelah selesai membuat anggaran, di sini lanjut masukkan uang ke dalam dompet pintar ini. Ini adalah part yang sangat menyenangkan. Akhirnya dompet ini akan terisi lagi. Ini ya teman-teman, yang pertama di sini aku akan masukkan dulu untuk cicilan aku yaitu sebesar Rp455.000. Oh ya, sedikit aku mau kasih tahu, aku ambil cicilan ini karena aku mau beli rumah tempat aku sekarang ini tinggal ya teman-teman. Nah, ini di sini aku nggak akan kasih kertas karena kan di buku aku juga udah tulis ya untuk catatan kapan aku akan membayar angsuran untuk cicilan aku ini. Dan lanjut untuk listrik, di sini aku anggarkan 200.000. Ini belum aku isikan saldo ya, biasanya udah aku isikan saldo karena kebetulan pas aku semalam pas ngambil uang itu saldonya lagi kosong. Nah, ini untuk arisan di sini seperti biasa 50.000 untuk 2 kali arisan ya. Ini adalah arisan untuk RW di tempat tinggal aku. Dan untuk susu di sini aku anggarkan Rp500.000. Nah, ini ya teman-teman udah aku tulis di kertas kayak gini. Ini tuh udah aku belanjain ya teman-teman. Sebenarnya aku udah belanja bulanan, tapi untuk video belanja bulanannya aku akan upload setelah video ini. Nah, ini ya teman-teman, aku udah beli susu kotak untuk anak aku, baru 3 kotak aku beli dan itu habis Rp264.000. Jadi di sini aku akan masukkan lagi sisanya yaitu sebesar Rp236.000. Nah, ini ya udah aku masukin sisa dari beli susu anak aku. Dan lanjut untuk pampers, di sini aku budgetkan Rp150.000. Ini tuh juga udah aku beliin ya teman-teman pas di belanja bulanan. Dan itu habisnya Rp133.000. Jadi masih ada sisanya Rp17.000 lagi. Mudah-mudahan aja lah aku nggak nambah lagi deh untuk beli pampers. Oke, untuk selanjutnya ini belanja bulanan. Nah, ini ya total belanjaan aku kemarin pas aku belanja bulanan itu adalah Rp231.000. Berarti masih ada Rp19.000 dari budget yang aku anggarkan Rp250.000. Aku masukkan aja ke dalam sini Rp19.000 lagi.
Kalau ditulis seperti ini di kertas itu jadi lebih tahu aja ya teman-teman kapan kita pakai uangnya. Nah, ini ya teman-teman untuk beras di sini aku anggarkan 150.000. Di sini aku juga akan tulis di kertas. Jadi aku tahu kapan aku beli beras. Walaupun di buku itu juga udah ada ya teman-teman catatan yang aku buat, tapi nggak apa-apa, kadang di buku itu males nulis. Jadi aku tulis di kertas ini aja dulu. Jadi biar enak gitu ya nyalin ke buku. Nah, ini setelah beras lanjut ke bensin. Ini untuk bensin motornya Pak suami ya teman-teman. Untung aja tempat kerjanya Pak suami itu dekat dari rumah, jadi nggak perlu bensin yang banyak-banyak untuk setiap hari. Jadi ini bensin 100.000 aja, mudah-mudahan cukup. Dan untuk kebutuhannya Pak suami, di sini aku anggarkan 300.000. Ini tuh mencakup rokoknya Pak suami, pangkas rambut, sama ganti oli motor juga. Pokoknya Pak suami harus bijak menggunakan uang ini. Gimana caranya supaya cukup? Tapi alhamdulillah selama ini Pak suami nggak pernah protes dan Pak suami nggak pernah minta lagi ya teman-teman sama aku. Palingan Pak suami akan minta kalau misalnya dia tuh kepengen beli apa gitu ya, baru dia minta. Pak suami tuh bukannya nggak mau megang uang ya teman-teman, tapi dia tuh males untuk pegang-pegang uang karena kata Pak suami itu dia tuh nggak butuh. Jadi biar aku aja yang pegang semuanya. Dan untuk paket di sini 80.000, mudah-mudahan cukup dan mudah-mudahan voucher yang aku beli kali ini nggak akan sama seperti voucher yang bulan lalu. Harus hati-hati deh aku ini. Dan untuk gas di sini 50.000, mudah-mudahan cukup. Dan untuk belanja mingguan yang pertama, di sini aku anggarkan 150.000 ya teman-teman, tapi aku masukkan aja uang 200.000 ke dalam belanja mingguan yang pertama ini. Dan lanjut ke belanja mingguan yang kedua, aku tinggal tambahin aja 100.000. Jangan lupa ditulis ya teman-teman berapa budget yang kita buat di kertas. Nah, untuk belanja mingguan yang ketiga, ini juga 150.000 ya. Mudah-mudahan sih masih ada kembaliannya pas pulang pasar. Dan untuk selanjutnya belanja mingguan 4 sama belanja mingguan 5 itu udah aku isi saldo 300 ya. Lanjut untuk dana tak terduga, ini aku anggarkan di sini 100.000 aja. Selanjutnya ke biaya kesenangan. Di sini aku budgetkan 50.000 aja, mudah-mudahan cukup. Dan ini udah selesai untuk memasukkannya ke dalam dompet pintar. Lanjut aku mau isi sinking fund. Yang pertama di sini adalah sinking fund dana darurat. Di sini aku masukkan 25.000 aja. Sesuai di catatan tadi ya teman-teman. Dan untuk tabungan Idul Fitri di sini aku akan masukin 50.000 rupiah. Sinking fund selanjutnya di sini dana keinginan, yaitu aku masukkan 50.000 rupiah. Jadi totalnya di sini udah 270. Alhamdulillah, ini udah aku tandain semua ya teman-teman pakai stabilo. Dan untuk dana skincare di sini aku masukkan 25.000 rupiah juga, dan di sini udah terkumpul dana skincare aku yaitu 105.000 rupiah. Oke, yang terakhir dana sinking fund pendidikan di sini aku masukkan 25.000 rupiah. Berarti udah ada total 75.000 rupiah di sinking fund pendidikan ini. Mudah-mudahan aja aku tetap konsisten ya teman-teman, walaupun aku isinya cuma sedikit. Aku berharap bisa konsisten untuk mengisi semua sinking fund yang aku punya. Oke, ini ya teman-teman, semuanya udah selesai dan ini sisanya 40.000 pas ya. Setelah aku buat anggaran ini, aku udah tulis juga ya teman-teman catatan pengeluaran aku untuk bulan ini apa-apa aja akan langsung aku tulis di sini ya. Nah, misalnya ini ya teman-teman, seperti aku belanja bulanan kemarin, di sini langsung aku tulis aja. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang aku share ini bisa menjadi motivasi untuk kalian semua. Terima kasih ya untuk kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.